Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini sangat penting untuk semuanya, apalagi untuk kemampuan komunikatif siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuan dalam mengungkapkan gagasannya secara lisan di dalam kelas dalam satu lingkup mata pelajaran. Setelah itu, ada keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya si pendengar atau si penyimak. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan, keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan gagasan dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Setelah itu ada tujuan berbicara, yaitu 1. Informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yaitu terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. 2. Rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. 3. Persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. 4. Argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional. Setelah itu ada manfaat keterampilan berbicara, yaitu 1. Meningkatkan profesionalisme. Keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan yang harus Anda kuasai. Dengan kemampuan berbicara yang Anda miliki akan semakin meningkatkan profesionalisme kerja Anda. 2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Secara tidak langsung, kemampuan berbicara akan mengasah kemampuan diri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas diri Anda. 3. Memperluas jaringan. Kemampuan berkomunikasi dengan baik atau keterampilan berbicara yang Anda miliki dapat memperbanyak teman, kenalan, rekan bisnis yang bisa memperluas jaringan Anda. 4. Meningkatkan rasa percaya diri. Percaya atau tidak, jika Anda terbiasa berbicara di depan umum dan selalu sukses saat melakukannya, rasa percaya diri Anda secara otomatis juga akan semakin meningkat. Rasa percaya diri ini bisa Anda tuangkan dalam berbagai aspek kehidupan yang bisa mendorong Anda menjadi sukses. Pada keterampilan berbicara pun, Anda perlu menguasai prinsip-prinsip pembelajaran keterampilan berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut, yaitu 1. Pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara.
2. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. 3. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. 4. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategis berbicara. 5. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. 6. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara bersinambungan. 7. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Jadi, menurut saya, keterampilan berbicara itu sangat penting, apalagi untuk kita-kita sebagai seorang siswa, mahasiswa dalam dunia pendidikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.